Hey ho Pop Gengs! Akhir minggu, Daftar Populer kembali menyapa kamu semua dengan kabar-kabar yang berseluruhan, hangat jadi pembicaraan dan memenuhi beranda. Dari kabar baik dan kurang menyenangkan, hingga informasi terkini dan viral. Dari kabar terbaru tentang bansos COVID-19, para penerima maupun penolak vaksin, film yang akan tayang, kabar kepulangan, hingga video-video viral di medsos. Nah, buat kamu yang belum sempat membaca koran dan portal berita, rangkuman peristiwa mingguan Daftar Populer hadir untuk kamu semua. Minggu ini kita dikejutkan dengan kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182. Disambung lagi dengan kabar berpulangnya Ustadz Ali Jaber. Tapi itu belum selesai, karena pada tanggal 15 Januari 2021 dini hari, wilayah Sulawesi Barat diguncang gempa dengan magnitudo 6,2. Semoga tidak ada gempa susulan, tetap waspada, dan cari info mengenai tanggap cepat bencana. Yah, awal tahun yang kurang mengenakan. Segenap tim DP menghaturkan doa tulus untuk sang ustadz, para awak dan penumpang Sriwijaya, serta peluk virtual untuk keluarga yang ditinggalkan. Tapi selain itu, minggu ini juga beredar kabar-kabar lain dari ranah sosial dan politik. Kita mulai dari kabar vaksinasi massal. Nah, setelah beberapa pekan lalu vaksin didistribusikan ke beberapa daerah, kini Indonesia memulai jadwal vaksinasi. Program vaksinasi massal ini ditandai dengan disuntik vaksinnya Pak Jokowi pada tanggal 13 Januari 2021 lalu di Istana Merdeka, yang disiarkan live melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dan selain Presiden, terdapat 23 nama yang masuk daftar peserta vaksinasi COVID-19 perdana di Istana Merdeka. Sehari setelahnya, beberapa provinsi telah siap melakukan program vaksinasi massal tahap pertama. Sasaran awal adalah tenaga kesehatan, aparat yang sering berinteraksi dengan masyarakat, Satgas COVID-19, dan beberapa komunitas. Sementara itu nih Pop Gengs, ada juga unggahan yang berlawanan. Nah, viral di media sosial nih memperlihatkan tindakan para tenaga kesehatan di Purwakarta yang seakan-akan menolak vaksin. Terdengar suara audio Pak Jokowi yang menanyakan kesiapan divaksin. Yang hadir di sini ada yang ingin divaksin, dan satu persatu dari mereka melambaikan tangan menolak. Namun ini telah diklarifikasi, video tersebut hanyalah sebuah hiburan di tengah tekanan rutinitas dan situasi sekarang. Viral juga nih, anggota DPR Ripka Ciptaning menyatakan gak mau divaksin. Nah, pernyataan kontroversial ini dilemparkan saat rapat Komisi 9 pada tanggal 12 Januari 2021. Memilih untuk membayar denda daripada divaksin. Sanksi 5 juta, mending gue bayar. Beliau menyatakan ragu akan efektivitas vaksin Sinovac ini. Nah, selain program vaksinasi massal, Kemensos juga menjalankan program bansos untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Bansos ini sendiri ada 3 jenis nih. Yang pertama, ada bantuan langsung tunai atau BLT, program Keluarga Harapan atau PKH. Menyasar 10 juta orang yang terdiri dari ibu hamil, balita, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia. Disalurkan pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Lalu yang kedua, program sembako Rp200.000 untuk 18,8 juta orang penerima yang berlangsung dari Januari hingga Desember 2021. Dan yang ketiga nih, berturut-turut dari Januari hingga April akan dicairkan bantuan sosial tunai atau BST sebesar Rp300.000 untuk KPM melalui mekanisme pos. Nah, untuk mengecek apakah sudah masuk daftar penerima BST, silakan aja kunjungi situs dtks.kemensos.go.id. Sekali lagi ya, dtks.kemensos.go.id. Dan oh ya, telah ada nama calon Kapolri Tunggal pengganti Jenderal Idam Aziz yang akan pensiun pada tanggal 30 Januari 2021. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada tanggal 12 Januari 2021 lalu. Nama tersebut adalah usulan dari Presiden langsung, yaitu Komjen Pol Listio Sigit Purnomo.
yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Ya, semoga beliau bertanggung jawab terhadap tugas yang akan diembannya ya. Amin. Oke, kita pindah ke topik selanjutnya, melihat kabar-kabari dari dunia hiburan. Yang pertama adalah kabar heboh dari Raffi Ahmad sebagai wakil para milenial yang disuntik vaksin. Setelah menerima suntikan vaksin, suami Nagita ini trending loh di Twitter lantaran kedapatan berkumpul tanpa menggunakan masker dan tidak menjaga jarak. Kabar ini pun beredar dari unggahan Anya Geraldine yang udah dihapus. Dan sontak beberapa tokoh mengomentarinya. Seperti Sherina lewat Twitter menuliskan bahwa Raffi sebaiknya konsisten dong memberikan contoh yang baik. Gak lama kemudian Raffi memberikan klarifikasinya lewat unggahan Twitter. Bahwa saat itu sedang berada di rumah pribadi bukan di tempat umum. Gak lupa ia juga meminta maaf kepada semua pihak. Oke bos. Dan sebelumnya ramai juga nih kritikan melayang kepada pelaku industri hiburan di TV yang kebanyakan hanya menggunakan face shield tanpa masker. Padahal Ahmad Yuryanto, ex juru bicara penanganan COVID, udah memastikan bahwa pemakaian face shield tanpa masker itu gak efektif. Untuk itu juru bicara Satgas COVID-19 Prof. Wiku Adhisa Smito meminta KPI untuk menegur pelaku hiburan yang gak taat prokes. Tapi ada yang membanggakan juga kok dari dunia hiburan tanah air kita. Serial animasi Indonesia, Nusa, akan dibuat loh dalam film layar lebar. Membuat galau para fansnya karena mengira serial ini telah berhenti. Rumah produksi Visinema Pictures berkolaborasi dengan studio animasi The Little Giants setelah merilis trailernya. Ya, semoga betulan jadi ya. Oke deh Pop Gengs, kita pindah ke topik lain ya. Nonton video-video viral di media sosial. Yang pertama nih ada video dari negeri tetangga kita. Viral di Twitter lewat unggahan akun Muhammad Faris 22. Video yang memperlihatkan seorang pria sedang tidur pulas di atas kasur. Gak peduli dengan arus banjir yang menghanyutkannya. Ya meskipun diketahui video tersebut sengaja dibuat untuk tujuan menghibur, warganet tetap memberikan respon positif. Karena dianggap berhasil menghibur di tengah bencana. Lalu di negara lain, tepatnya di negara bagian Aceh, India, Maharashtra, sebuah video ramai diperbincangkan. Video seekor anjing liar yang duduk di pintu keluar kuil. Dan lucunya setiap ada yang keluar, anjing ini melakukan gerakan seperti memberkati. Wah, jadi tangan apa kaki sih? Ya, entahlah, tangan atau kakinya itu diangkat. Dan orang-orang tersebut pun meraih tangannya sembari menjabat. Dan ada yang sampai nunduk loh. Baik, kita tetap berpikir positif ya. Warganet menganggap tingkah tersebut sangat lucu dan menghibur sih. Well, masih di India nih, anjing yang berbeda melakukan hal yang berbeda juga. Jadi videonya itu viral memperlihatkan anjing ini bertarung melawan singa di hutan. Dan terlihat gak gentar, anjing ini terus menggonggong, maju menantang singa tersebut. Sampai akhirnya pemiliknya memanggil dari mobil untuk beranjak. Uji nyali ya, atau udah bosan hidup? Baik, sementara di Indonesia, video viral masih bertemakan vaksinasi. Banyak loh unggahan menunjukkan aksi joget beramai-ramai dengan lirik lagu mempertanyakan kapan mereka akan menerima vaksin. Untung aja warganet menanggapinya sebagai hiburan ya. Walaupun penuh kalimat-kalimat galau saat pandemi, video ini memang menyegarkan dengan nuansanya yang riang ya. Seperti sedang menanti giliran vaksinasi, mereka ini berjoget ria tapi tetap menggunakan masker. Musiknya asik ya. Tarik sis, semongko. Sabar-sabarlah sayang. Nah, biar senang hatimu semua, jangan sakit-sakit ya. Atau biar gak sakit hatimu harus senang. Karena cuma 2 hal yang penting dan aku inginkan dari kamu Bob Geng sayang, yaitu bahagia dan sehat.